Ribu sebenarnya bisa dipaksain untuk coba masuk lagi, tapi apakah akan cuan? Nah ini yang kita nggak tahu ya teman-teman. Apakah akan loss? Nah ini yang kita nggak tahu. Tapi kalau ngelihat kondisi marketnya lagi seperti ini, saya pertimbangkan untuk nahan diri dulu aja. Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader, channel yang berisi video-video live trading scalping saham saya sebagai bahan saya evaluasi, dan juga mudah-mudahan ada nilai-nilai pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari video ini. Oke, sebelum video dimulai saya mau disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan untuk jual beli saham apapun. Jadi keputusan jual dan beli saham sepenuhnya dari tangan teman-teman masing-masing ya. Oke, kita ke videonya. Ini adalah video live trading saya di tanggal 3 Maret 2023 ya teman-teman, di hari Jumat. Ini ada beberapa saham-saham yang saya masih pantau, salah satunya ada Match-nya seperti itu. Ini tadi dia langsung gap up begitu opening, saya coba masuk 500 lot di 170 teman-teman. Nah ini, saya langsung dapat barang. Ini masih ada yang HK juga ditebelin bidnya 170 yang titik saya entry. Saya mau coba jemur di 172 seperti itu, tapi ternyata di 170 jadi over dan tiba-tiba tebel ya teman-teman, 25.000 lot. Udah saya nggak pakai pikir panjang, saya langsung buang. Saya floating loss sekitar 0,6%, 83.000 lossnya. Seperti itu. Wah, dan itu udah jadi awal yang kurang bagus ya teman-teman. Ini saya masih coba lanjut pantau-pantau. Ini ada saham WOMF ini ya teman-teman, Wahana Automitra Multiarta. Ini kita masih lihat, ini tadi di awal pembukaan tadi sempat ada volume lumayan, dia naik ya sekitar 15 tik ya, naik sekitar 3,4%. Saya mau coba masuk tadi ini teman-teman, itu ya, saya coba masuk 50 lot. Nah itu seperti itu. Saya coba masuk 50 lot tadi di average 298 ya teman-teman. Dan sebenarnya saham ini kurang menarik ya teman-teman untuk di scalpingin ini, karena bid dan overnya itu tipis dan sahamnya ini nggak terlalu rame ditransaksikan seperti itu teman-teman. Tapi ya karena saya tadi cepet ke trigger begitu ngelihat dia ada volume besar, saya masuk. Dan ini sebenarnya nggak bagus untuk ditiru ya teman-teman. Kenapa? Karena konsentrasi kita jadi terbagi gitu antara mantau yang WOMF ini dan mau coba lihat-lihat peluang di saham-saham lain seperti itu teman-teman. Nah ini saya coba lihat saham NICL, saya lihat menarik, saya coba masuk tadi itu teman-teman, saya coba masuk 50 lot, tadi kita dapat 50 lot di average 284 ya seperti itu. Ini saya mau coba tambah 300 lot lagi, saya masih lihat itu di 282 ada bid yang cukup tebel ya 14.000, tapi dicabut, dan ketika dicabut saya udah keburu masuk tuh tadi teman-teman. Jadi ini saya jujur agak deg-degan juga ya. Nah, seperti itu. Ini yang WOM Finance saya tadi sambil pantau nih, saya lihat lagi saham NICL, ternyata saham NICL lumayan ya, dikerek naik juga sempet ya. Ini masih kita coba lihat. Nah, saya coba jemur di 288 ya teman-teman, saya di 288 sekitar 2 tik ya, harapannya bisa cuan 2 tik. Kita masih tunggu 2 tiknya itu kurang lebih sekitar 1,47 ya kalau saya nggak salah ya. Ya 1,4 ya. Jadi kalau dipotong fee masih cuan sekitar 1% ya teman-teman. Masih lumayan ya seperti itu. Nah itu saya udah dapet. Ini masih kita load, udah dapet ya. Nah ini kita lihat lagi saham WOMF-nya masih belum ini saya coba load. Nah ini saya cuan netnya 99.000, dan status portofolio saya di 2 transaksi ini masih loss ya teman-teman, masih floating loss. Ini masih kita coba pantau-pantau. Kita lihat lagi saham NICL masih seru ya, masih volatil, tapi masih belum ada koreksi nih teman-teman. Kalau dilihat-lihat saya lagi pertimbangkan untuk cari titik entry nih teman-teman. Nah sambil kita tunggu, sambil saya lihat-lihat mana titik entry yang menarik ya untuk masuk ya. Nah, itu sebenarnya nih saham ini di 290 dan 288 itu bidnya cukup tebel ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau masuk itu nggak terlalu beresiko. Satu lagi pertimbangan saya belum masuk adalah di 296 tadi 12.000 teman-teman. Di 296 tuh ada over 12.000 dan saya masih coba pantau. Nah ternyata dia turun di 294 jadi 12.000. Udah biasanya kalau udah seperti ini pelaku pasar akan takut juga ya untuk HK, dan cenderungnya ini sahamnya akan dibawa turun dulu.
Dan benar aja teman-teman langsung di bawah turun seperti itu ya. Ini koreksi pertama sejak opening market sesi 1 ya. Koreksi pertama dah tuh seperti itu. Ini jadi saya lihat-lihat dulu, saya nggak masuk ya, saya nggak jadi masuk. Ini videonya saya coba cepetin aja. Ini di saham WOMF ini masih tetap belum kena ya teman-teman. Tapi saya nggak jual karena pergerakannya dia tenang, saya nggak terlalu ragu. Saya coba lihat pantau-pantau saham King apakah menarik gitu ya, cari peluang di saham lain, dan ini saya coba lihat-lihat dulu. Saya juga coba pantau IRSX nih teman-teman. Balik lagi kita lihat NICL di 294 ada over tebal sekitar 20.000 lot ya. Ini seperti itu. Ini status portofolio saya sudah profit sekitar 16.000. Nah itu ya. Ternyata overnya tadi dijebol dan langsung jadi beatable. Nah ini saya nggak pakai pikir lama, saya langsung masuk aja karena setelah overnya tadi di HK teman-teman, dia jadi beat dan beatnya itu langsung 25.000 lot ya, tebel ya teman-teman. Itu tadi jadi pertimbangan saya langsung masuk di atasnya di 296 ya. Tadi saya masuk sekitar 350 lot seperti itu. Ini masih kita lihat. Nah ini ya. Jadi pertimbangan saya ketika entry di saham tuh mungkin bisa jadi insight baru juga buat teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang masih scalper pemula ya teman-teman. Kalau udah scalper yang pro mungkin juga bisa sharing apakah cara saya ini ada yang masih kurang tepat, kita bisa berbagi ya teman-teman. Nah ini saya langsung jemur, saya tadi udah punya 700 lot ya. 700 lot tuh sekitar 20 jutaan ya teman-teman, cukup besar secara porto saya. Saya coba jemur di 298 350 lot. Dan di video ini saya akan share nih di momen transaksi ini saya akan share kesalahan saya nih teman-teman. Jadi kalau seandainya saya tadi jemur di 298 itu saya udah cuan ya teman-teman. Saya udah cuan lumayan, tapi saya tadi di 298 sambil menunggu yang 350 lotnya lagi saya turunin, tapi nggak sempat kejemput tuh seperti itu teman-teman. Ini kalau kita lot ya udah sekitar profit 21.000 netnya. Nah itu dia dibawa turun teman-teman, dibawa koreksi ke 296 titik saya entry. Sebenarnya kalau udah seperti ini nih mulai ada keraguan ya teman-teman. Pertimbangan saya pada saat itu adalah di bid 294 teman-teman, di bid 294 tuh masih cukup tebal, ada 24.000 ya teman-teman. Jadi saya masih tenang coba jemur. Nah itu dibawa naik juga ya, sempat jadi bid lagi di 296 nya, saya agak tenang, saya coba lihat antrian saya tuh sekitar 2.400 lagi. Tapi ini mulai ada yang haki teman-teman, mulai ada yang ngehajar di 294. Tapi kunci saya pada saat itu ya teman-teman, saya masih mantau yang 294. Kalau seandainya 294 bitnya mulai berkurang drastis ya teman-teman, banyak yang ngehaki, nah itu mungkin saya akan langsung tanpa pikir panjang langsung buang seperti itu. Sebenarnya juga pada saat kondisi seperti ini bisa juga saya langsung taruh aja ya, turunin satu tick di 296 ya teman-teman. Karena memang kalau ngelihat polanya ini akan berat untuk naik gitu, tapi saya masih ada harapan, masih ada berharap gitu. Nah ini 296 justru udah makin tebal teman-teman, udah 10.000 lot. Dan kalau seperti ini biasanya pelaku pasar akan merespon dibawa turun juga ya. Karena ngelihat over yang lumayan tebal itu nembusnya pasti susah gitu. Dan cenderungnya akan lebih banyak pelaku pasar yang melakukan penjualan. Tapi tetap patokan saya di 294 pada saat itu teman-teman. Teman-teman perhatikan di 294 mulai tipis ya teman-teman, dari 25.000 sekarang udah 16.000 tuh, mulai terus banyak pelaku pasar yang melakukan haki teman-teman, mulai dihajar kiri ya teman-teman. Nah itu jadi 11.000. Nah ini udah pertimbangan saya, ini saya pasti cut loss di situ. Dan itu ya saya bawa turun, saya lot, dan itu done seperti itu. Saya akhirnya jual cut loss di 294. Dan secara portofolio ini saya jadi merah 111.000 teman-teman. Ya untuk trading masih pagi ini udah tanda-tanda yang kurang bagus ya teman-teman, udah tanda-tanda yang kurang bagus. Kenapa? Karena cuannya itu tipis, sedangkan untuk lossnya itu lumayan gitu. Jadi secara risk reward di scalping saya pagi ini nih udah beberapa kali, dua kali keluar masuk saham nih, jadi risk rewardnya kurang menarik begitu, justru malah resikonya lebih tinggi seperti itu. Ini saya coba skip videonya, masuk ke kita lihat pantauan saya selanjutnya, ada TRJA ya teman-teman. Nah itu TRJA saya masuk di 272,
sekitar 350 lot. Nah itu masih kita tunggu teman-teman, masih kita tunggu. Nah ini saya udah dapat 350 lot, saya coba antri beli juga di 272. Yaitu ya udah jadi 700 lot ya. 700 lot kita masih coba pantau-pantau. 272 di saham ini kalau seandainya satu tik aja cuannya tuh sekitar 0,76% teman-teman ya. Jadi kalau dipotong sama fee ya sekitar 0,3% ya, sekitar 0,3% ya, cukup lumayan sih sebenarnya, nggak gede dia tapi ya cukup lumayan lah teman-teman, karena saya masuk ke dalam jumlah porsi portofolio saya yang cukup besar juga seperti itu ya. Ini saya nggak berani ambil tinggi-tinggi, kenapa? Karena pergerakannya tuh kurang gesit ya teman-teman. Saya takut begitu kena geprek saya justru masuknya kenanya dalam seperti itu. Nah itu tadi sambil kita pantau WOMF saya juga udah done ya teman-teman. Sepertinya antrian jemuran saya tadi udah dapat ya teman-teman, udah kejemput seperti itu. Ini kita lihat antrian saya udah mulai dapat parsial. Nah itu ya dapat semua. Dan syukur seperti itu, kita masih coba pantau dari loss 111.000 jadi loss 34.000 teman-teman. Dari WOM dapat 13, dari TRJA dapat 63.000. Nah seperti itu ya teman-teman, masih kita coba pantau, cepetin lagi videonya. Ini di saham IRSX ya, kita lanjut pantau, kita lanjut lihat. Jadi memang dalam kondisi pasar yang seperti ini ya cukup sulit juga ya teman-teman kalau bagi saya untuk bisa scalping di saham-saham lapis ketiga seperti ini. Jadi rewardnya nggak terlalu gede, tapi resikonya cukup gede seperti itu. Ini saya tadi dapat barang di harga di IRSX dapat 104, saya coba jemur langsung ya. Tuh di 105 teman-teman, satu tik aja. Satu tik sekitar 0,6% netnya kalau seandainya saya berhasil ya di sini ya. Nah, itu saya masuk sekitar 350 lot teman-teman. Kita masih tunggu, kita masih pantau. Itu ada HK yang cukup lumayan deras dan antrian saya kejemput. Nah itu teman-teman dari 34.000 jadi turun lagi sekitar 14.000. Itu ya kalau teman-teman perhatiin itu persentase keuntungan saya tipis-tipis semua ya teman-teman. Jadi memang secara risk reward ini kurang menarik gitu teman-teman, dan resikonya ini lebih tinggi. Saya cepetin lagi, saya lihat ada saham, lihat-lihat saham yang menarik. Ada saya tadi pantau KRYA, saya balik lagi lihat IRSX ya teman-teman. Saya coba lihat-lihat. Nah ini juga teman-teman. Nah ini bantingannya itu lumayan deras ya, dan langsung ditebelin tuh over 95-nya 22.000. Nah di momen ini sebenarnya kita bisa ya untuk ambil momentum panic selling ya di sini teman-teman ya. Tapi panic selling nih kita mesti benar-benar analisa bid offernya tepat gitu ya. Jadi analisa bid offer tepat itu maksud saya ketika dia udah diganjel dengan offer tapi offernya tuh dimakan teman-teman. Nah itu momentum yang kita entry. Seperti itu. Nah, ini tadi kalau saya lihat di 31.000 itu lot ya, di 94 itu cukup tebel ya. Jadi itu mungkin bisa jadi support di area situ, mungkin akan mantul gitu. Itu analisa saya ya. Jadi saya pertimbangkan untuk pantau-pantau dulu dan akan coba masuk di 95 ya, tapi saya masih coba lihat-lihat dulu tuh. Karena di 94 dan 93 tuh bidnya cukup tebel ya, jadi support tebel. Biasanya di atas itu akan ada pantulan teman-teman. Ya tapi nggak selalu seperti itu ya. Kadang skenarionya juga bisa berubah tergantung pelaku pasar meresponnya pada saat itu teman-teman. Ini kita lihat 95-nya masih banyak yang HK. Nah tadi saya ikutan cepet. Saya ikutan di 95 350 lot. Nah itu down parsial, setelah saya lot dapat ya. Kita masih tunggu. Itu udah floating profit sekitar 1,1%. Kalau saya jemur di 96 satu tik aja ya teman-teman, satu tik dan dapat ya. Nah itu dapat seperti itu. Tadi antrian saya juga yang di 94 langsung saya withdraw teman-teman. Jadi dari loss 14.000 jadi net profit sekitar 7.000. Dan kalau teman-teman lihat dari persentase itu tipis-tipis semua. Karena biasanya saya dapat tebel pada saat scalping buat saya ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang beda. Buat saya itu saya ketika saya hit masuk entry itu sahamnya digoreng lagi naik tinggi dan saya biarin dulu teman-teman. Nah itu, tapi kalau dia bergeraknya kurang kenceng saya biasanya langsung pertimbangkan untuk sell aja. Saya nggak biasa nahan saham lama ya untuk tipe saya ya. Dan ini dari jam 9 saya mulai masuk 9:01 ya. Saya keluar masuk ada beberapa emiten itu kalau teman-teman lihat, dan terakhir di 924. Nah ini ya
cuma dapat net profit sekitar 7.000. Sebenarnya bisa dipaksain untuk coba masuk lagi, tapi apakah akan cuan? Nah ini yang kita nggak tahu ya teman-teman. Apakah akan loss? Nah ini yang kita nggak tahu. Tapi kalau ngelihat kondisi marketnya lagi seperti ini, saya pertimbangkan untuk nahan diri dulu aja, karena kalau diperhatiin lebih baik kita menjaga aset kita ya, daripada kita maksain untuk trading, tapi ujungannya malah cut loss. Karena setelah tadi kita lihat beberapa transaksi saya tadi itu, saya ngerasa tuh secara psikologis saya udah mulai capek ya teman-teman. Jadi saya mau nahan diri dulu karena udah sekitar 5 emiten ya, 5 emiten. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Mungkin buat teman-teman mudah-mudahan ada pelajaran dari video kali ini ya teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang merasa sama seperti saya yang mulai agak sulit ya untuk scalping saham di belakangan ini, mungkin boleh share ya. Boleh share di kolom komentar untuk kita sama-sama diskusi. Oke, sekian aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan. Thank you.